Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang ibadah dan karakteristiknya. Nah, di sini selain pengertian ibadah, kita juga akan membahas tentang macam-macam ibadah, kemudian prinsip ibadah, tujuan ibadah, serta keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ketika pertama kali kalian mendengar kata ibadah, apa sih yang terlintas dalam benak kalian? Kalau senyum seperti ini, apakah juga termasuk ibadah? Oke, jadi secara bahasa sebenarnya kata ibadah itu artinya adalah taat, tunduk, patuh, mengabdi. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahala dari Allah di akhirat kelak. Itu pengertian dari ibadah. Selanjutnya, kalau secara garis besar sebenarnya ibadah itu dibagi dua. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang caranya, kemudian segala sesuatunya sudah diatur dan dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Salat, puasa, zakat, haji, itu kan semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan memang sudah harus seperti itu tata caranya. Itu namanya ibadah mahdhah. Kemudian ibadah yang kedua, ghairu mahdhah, itu ibadah yang umum, hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan alam. Contohnya saling tolong menolong, kemudian bertetangga, kemudian bernegara, mencari nafkah, itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah dari segi pelaksanaannya, itu ada ibadah yang hanya jasmani saja, ada yang rohani, ada juga yang jasmani, rohani, dan ma'aliyah. Yang pertama, ibadah jasmaniyah dan rohaniyah, yaitu perpaduan antara jasmani dan rohani. Contohnya apa? Sholat, puasa. Jasmaninya melakukan gerakan sholat, kemudian rohaninya ya kita menghadap sama Allah. Kemudian ibadah rohaniyah dan ma'aliyah, perpaduan antara ibadah rohani dan juga harta. Contohnya apa? Zakat. Nah, secara rohani kita niatnya beribadah, kemudian secara mali atau harta kita mengeluarkan harta. Ada zakat contohnya, sedekah juga iya, infak tuh. Yang ketiga, ibadah jasmani, rohani, dan mali, yaitu jasmaninya juga beribadah, rohaninya, hatinya juga beribadah, kemudian juga mengeluarkan harta. Contohnya apa? Ya, haji. Ibadah dilihat dari segi kepentingannya itu ada dua. Yang pertama kepentingan perorangan, yang kedua kepentingan masyarakat. Yang kepentingan perorangan itu ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan orang lain. Contohnya sholat, puasa. Itu kan ya cukup diri kita sendiri aja, tidak perlu orang lain. Tapi kalau ibadah yang kedua yang melibatkan orang lain, contohnya adalah zakat, kemudian haji. Zakat itu kan kita mengeluarkan sebagian harta kita, otomatis kita harus ada orang lain yang menerima, jadi melibatkan orang lain. Haji juga dalam pelaksanaannya pasti kita juga membutuhkan atau melibatkan orang lain. Kalau dilihat dari segi bentuk ibadahnya, ibadah itu ada lisan. Contohnya apa? Kita berzikir, kita berdoa, membaca Al-Quran. Kemudian ada juga ibadah yang wujudnya adalah menahan diri. Contohnya apa? Puasa. Kita menahan diri dari segala macam hawa nafsu atau hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada ibadah yang
menggugurkan hak orang lain. Contohnya adalah memaafkan. Sebenarnya prinsip ibadah dalam Islam itu seperti apa sih? Yang pertama itu sebenarnya niat kita itu memang beribadah itu hanya kepada Allah, kemudian secara tulus, pokoknya semata-mata hanya kepada Allah, tidak untuk cari muka atau karena dilihat orang lain, bukan seperti itu ya. Pokoknya kita tulus. Nah, sebenarnya tujuan ibadah dalam Islam itu membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah serta hanya mengharap ridho dari Allah. Itu tujuan ibadah dalam Islam. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ibadah itu pasti menempati posisi yang paling utama. Pokoknya sentral dalam segala macam aktivitas manusia itu adalah ibadah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia, oleh kita, itu semuanya bisa bernilai ibadah. Tapi semua itu kembali kepada niat kita masing-masing. Contohnya, kita niatkan makan itu untuk biar apa? Biar nanti kuat ketika belajar, kuat ketika sholat, ketika ibadah yang lain. Maka nanti makan itu tadi kita dapat nilai ibadah. Jadi kita harus membiasakan dari segala macam aktivitas kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah itu semua nanti juga akan bernilai sebagai ibadah. Nah, jadi kalian sudah paham ya tentang ibadah itu. Karena kan setiap hari kita juga sudah melakukannya ya. Kita sudah sholat, sudah puasa, zakat, infak, sodakoh. Itu sudah kita lakukan sehari-hari. Kalaupun belum dilakukan, pasti kita juga pernah melihat contoh ibadah haji. Belum pernah melaksanakan haji, tapi kan kita sudah tahu, sudah melihat orang lain yang melakukan tersebut. Nah, kita juga sudah tahu bahwa wujud bentuk ibadah itu juga bermacam-macam ya, seperti tadi misalnya ada yang hanya lisan saja, kemudian dengan cara menahan diri, kemudian ada juga ibadah yang melibatkan jasmani, rohani, kemudian harta. Nah, itu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.